Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Edo lagi guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal scabies atau scabies atau jamur scabies atau kutu scabies. Orang nyebutinnya banyak banget istilahnya begitu ya. Intinya scabies yang seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah penyakit yang paling umum diderita kucing gitu guys ya. Nah, apa sih sebenarnya scabies ini dan gimana cara ngobatinnya? Apa obat rekomendasi dari saya yang menurut saya paling ampuh lah gitu ya, paling praktis dan ampuh untuk mengobati scabies ini? Kita akan bahas di video ini guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih dulu Maxpau Super Serum ini guys ya, Edo guys ya. Ini adalah serum yang berisikan protein yang tinggi, mineral-mineral yang dibutuhkan kucing semuanya komplit di sini, dan yang paling penting lagi multivitamin yang dibutuhkan kucing. Semua jenis vitamin yang dibutuhkan kucing udah terkandung dalam sini guys ya, karena ini serum guys ya. Cara pemberiannya gampang ya, tinggal dipencet aja ke mulut kucingnya atau bisa dicampurkan dengan makanannya guys ya. Cukup satu kali pencet aja guys ya. Kita langsung kasih ke si Edo guys. Dia belum hari ini guys. Bismillah. Cup. Nah, gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpau Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Termasuk masalah kulit, kalau misalkan kucingnya jadi ada masalah kulit, kerontokan gitu ya, kulitnya jadi rusak, nggak sehat gara-gara scabies gitu guys ya. Nah, itu bisa dibenerin si kulitnya, ini bisa dipersehat lagi dengan menggunakan serum Maxpau ini guys ya. Nah, Maxpau Super Serum itu selain untuk kesehatan bulu dan kulit, juga bagus untuk mengatasi kerontokan ya. Rata-rata kucing yang kalau dia scabies tuh pasti rontok ya, kulitnya akan rusak, akan jadi kayak jamuran berkerak. Nah, bagus banget kalau kita kasih Maxpau Super Serum ini per hari guys ya, untuk pengobatan kucing yang pasca scabies juga guys ya. Dan selain itu, Maxpau Super Serum ini bagus banget untuk menambah energi, menambah nafsu makan, meningkatkan imun kucing agar kucing gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Juga bisa untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga sangat bagus untuk kucing-kucing yang masa recovery atau masa pemulihan habis operasi, habis kucingnya disesar mungkin gitu ya, atau kucing-kucing habis luka, kucing habis steril dan lain sebagainya. Untuk masa pemulihannya bagus pakai Maxpau Super Serum ini untuk menunjang lebih cepat sembuhnya guys ya. Dan juga Maxpau Super Serum ini bagus banget untuk mengatasi stres pada kucing guys ya, dan masih banyak lagi khasiat Maxpau Super Serum lainnya guys. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpau Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpau Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpau nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpau hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke materinya soal scabies ini guys ya. Nah, apa sih scabies itu? Jadi scabies adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau guys ya, yang dimana tungaunya itu bisa masuk ke dalam lapisan kulit gitu ya, menyebabkan kulitnya jadi mati, akhirnya berkerak begitu ya, jadi kayak jamuran dan jadi kayak keras gitu, kayak kulitnya jadi kaku gitu ya karena mati dan berkerak itu gitu ya. Jadi kayak kulitnya tuh jadi rusak lah gitu ya. Kulit-kulit yang udah terinfeksi dengan scabies ini pasti seperti ini ya. Nah, jadi intinya scabies ini bukan jamuran tapi melainkan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau guys ya. Jadi beda dengan jamuran-jamuran biasa gitu guys ya. Terus apakah scabies ini hanya terjadi pada kucing? Jawabannya enggak guys ya. Jadi makhluk hidup lain seperti manusia gitu ya, anjing bisa kena penyakit kulit scabies yang disebabkan oleh tungau scabies ini guys ya. Terus apakah scabies di kucing ini menular ke manusia? Jawabannya iya guys, bisa menular. Scabies ini bisa menular ke manusia kalau misalkan kita melakukan kontak fisik ke kucing yang kena scabies gitu guys ya. Tapi ini mah kayak sial-sialan lagi, kalau lagi sial ya kena, kalau enggak juga. Karena saya udah sering kok menangani scabies tapi saya nggak tertular gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman yang menangani kucing scabies ini, terlebih kalau scabies yang parah begitu ya. Kalau mau mandiin atau mengobatin itu sebaiknya pakai sarung tangan gitu guys ya, biar nggak menular ya. Dan pastikan juga kucing yang kena scabies ini dipisahkan dari kucing yang tidak kena scabies atau ke hewan lain seperti anjing itu guys ya, dipisahin gitu ya. Nah, terus apa sih yang menyebabkan kucing ini bisa kena scabies? Jadi kalau scabies ini dia kan tungau, bentuknya tungau yang kecil, nggak bisa kita lihat kasat mata begitu gitu ya. Tapi kita bisa mensiasatinya atau mengatasinya dengan cara menjaga kebersihan kucingnya, misalkan rajin memandikan kucingnya, jangan membiarkan kucingnya main di tempat kotor, atau sebaiknya kucing dalam rumah aja di tempat bersih gitu ya. Dan kucingnya juga jangan sampai bergaul dengan kucing-kucing lain yang misalnya kena scabies seperti itu guys ya. Nah, terus gimana sih cara mengobati scabies pada kucing ini di rumah dengan cara yang gampang, murah, dan juga cepat begitu ya, yang praktis lah. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa scabies ini adalah tungau yang sangat kecil yang bisa masuk ke dalam lapisan kulit si kucing ini gitu ya. Jadi pengobatannya juga nggak hanya dari satu arah, melainkan dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam guys ya. Jadi kalau misalkan mau efektif nih ya, kita harus mengobati juga dari luar, dari permukaan, juga dari dalam kulitnya gitu guys ya. Karena kalau misalkan kita cuma ngobatin dari luar aja, disemprot-semprot obat dari luar aja begitu ya, nah kemungkinan tungau scabiesnya masih ada tuh, masih hidup, atau telur-telurnya, larva-larvanya mungkin begitu ya, dan nanti bisa ngulang lagi, bisa kambuh lagi. Jadi makanya kita butuh juga obat yang dari dalam gitu guys ya, yang masuk ke dalam kulitnya gitu ya. Nah, kalau saya
saya pribadi untuk obat luarnya gitu ya, saya biasa menggunakan skedik guys ya. Kalau nggak pakai biodin ini guys, ini sama-sama bisa untuk mengobati skebis. Kalau skedik sendiri mungkin udah banyak yang tahu ya, memang ini khusus untuk mengobati skebis pada kucing guys ya. Ini skedik ini bisa beli di pet shop ataupun di all shop, banyak yang jual guys ya, harganya pun murah gitu ya. Cara pemakaiannya cukup disemprot aja atau dispray aja di bagian-bagian kucing yang kena skebis, dan setelah disemprot itu sebaiknya kucing jangan menjilat ya. Kalau misalkan di area-area yang bisa dijilat juga kucingnya harus dikasih collar gitu guys ya. Dan skedik ini bisa disemprotkan atau diaplikasikan sekitar 2-3 kali sehari guys ya. Dan untuk pemakaian skedik ini sendiri dipakai semaksimal mungkin sampai kucingnya sembuh gitu ya. Nggak bisa instan misalkan sehari 2 hari berharap sembuh, nggak guys ya, nggak seperti itu cara kerja obat gitu ya. Gimana pun namanya obat harus ada proses penyembuhannya gitu ya. Jadi lakukan setiap hari minimal 2-3 kali sehari spray atau pencet per hari. Sedangkan untuk biodin sendiri cara pakainya pun sama guys ya, karena sifatnya sama aja sih, sama-sama dia ini bisa mengobati infeksi kulit. Terus kalau biodin ini juga bisa untuk jamuran biasa atau kucing yang kena infeksi kulit misalkan kayak borokan gitu ya, karena dia juga sifatnya anti infeksi guys ya. Jadi infeksi kulit apapun termasuk si skebis tadi bisa diobatin dengan biodin ini juga. Dulu udah pernah kok saya jelasin soal ini ya di video yang lama, scroll aja ke bawah gitu ya, ada kok saya pernah jelasin soal, saya review soal si biodin ini apa gitu guys ya. Dan biodin ini karena dia natural gitu ya, terbuat dari kalau nggak salah dari batok kelapa begitu ya, jadi ini aman dijilat. Kalau misalkan terjilat ya nggak masalah gitu ya, nggak akan bikin kucing keracunan, tapi sebaik mungkin hindari kucing yang menjilat juga gitu, jangan disengaja juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita semprotkan ke area-area yang sekiranya terjangkau oleh lidah kucing bisa dijilat gitu ya, sebaiknya kucingnya dipakein collar dulu aja. Karena biasanya kucing setelah disemprotin obat-obat ini guys ya, itu akan kayak krenyes-krenyes, gatel, perih gitu ya. Nah cenderung akan lebih menggaruk lagi. Jadi sebaiknya paling aman sih pakai collar ya, pakai rompi kucingnya biar aman dulu gitu ya, sampai nanti obatnya meresap dan nanti kucingnya udah anteng baru dilepasin gitu guys ya. Nah untuk biodin sendiri pemberiannya sama ya, tinggal disemprot aja atau diolesin aja ke bagian yang kena skebisnya 2-3 kali sehari gitu ya, lakukan rutin gitu ya sampai kucingnya sembuh, sampai skebisnya sembuh guys ya. Nah untuk biodin sendiri biasanya nggak semua pet shop ada, nggak segampang nyari skedik sih menurut saya gitu ya, tapi paling aman cari di all shop aja. Di online itu lebih gampang nyarinya, lebih banyak yang jual guys ya. Untuk harganya pun murah kok, sama aja kok, sekitar 20.000 kalau nggak salah ya. Ini juga 20 ribuan, ini 20 ribuan kalau nggak salah gitu guys ya. Nah itu tadi obat luarnya guys ya, sekarang obat dalamnya. Nah kalau obat dalamnya saya rekomendasiin pakai obat suntik aja atau obat injek aja. Ini womicetin guys ya. Nah womicetin ini udah ampuh banget lah, udah paling praktis, ampuh dan juga murah. Jadi saya biasanya nyuntikin kucing saya yang skebis seperti itu atau kutu yang banyak banget, nggak hanya skebis aja, bisa juga kok membasmi kutu lainnya. Atau misalkan kucingnya kena skebis ya sekalian kita basmi kutu-kutu atau parasit lainnya juga bisa pakai womicetin ini guys ya. Cara pakainya disuntik womicetin ini guys ya, udah pernah saya bahas di video terdahulu, tapi di sana nggak khusus untuk skebis gitu ya. Nah di sini khusus untuk skebis gitu ya. Womicetin ini ampuh banget menurut saya untuk obat dalamnya gitu guys ya. Jadi kita menggunakan womicetin ini untuk membasmi si tungau skebisnya, untuk membasmi si larvanya atau telurnya yang ada di bawah kulit kucing itu yang nggak terlihat oleh mata kita ini begitu ya. Nah dari dalam kita suntik atau kita injek pakai womicetin ini guys ya. Untuk dosisnya sendiri womicetin ini silahkan kalian pakai 0,02 ml per kilo berat badan guys ya. Nanti di kemasannya ada kok gitu ya. Dan ini adalah kemasan womicetin yang botol 2 ml guys ya. Harganya pun murah, saya beli ini cuma 8.000 kalau nggak salah di all shop gitu ya. Nah untuk jarum suntiknya sendiri bisa pakai jarum suntik yang kecil yang ukuran 1 mili ini guys ya. Ini bisa beli di tempat belinya. Biasanya kalau misalkan ada pet shop atau all shop yang jual obat skebis suntik ini, mereka juga biasanya pasti jual juga seperangkat dengan si alat suntiknya, walaupun terpisah gitu etalasenya gitu ya. Atau bisa juga beli suntikannya di apotek, murah kok, ini cuma 3.000 yang kecil seperti ini, tapi harus suntikan yang steril guys ya. Nah untuk cara penyuntikannya sendiri, kucingnya itu bisa disuntik di tengkuknya begini guys ya. Kalian harus ambil dulu sesuai dosisnya womicetinnya, lalu pegang bagian kulit bagian tengkuknya begini gitu ya. Lalu kita tusuk aja si jarum suntiknya ke bawah kulitnya sampai kayak tembus ke bawah kulitnya, tapi tidak sampai dagingnya, sampai bunyi tek begitu, tembus begitu ya, dengan kemiringan sekitar 40 atau 45 derajat. Jadi miring gitu guys ya, jangan berdiri gini tapi miring begini guys ya. Nah disuntik aja langsung di situ, terus dikucek-kucek begini, dan insya Allah aman kok begitu ya. Jadi gitu guys ya cara nyuntiknya. Maaf saya nggak bisa praktekin karena kebetulan kucing saya alhamdulillah nggak ada yang butuh disuntik gitu ya, aman-aman, saya sehat gitu ya. Yang kena skebis juga udah pada sembuh. Yang kutuan kemarin dia sempat di video lama saya juga sharing soal pemakaian womicetin untuk mengobati kutu kucing, kutu bulu, itu ampuh juga guys ya. Untuk kutu-kutu bulu yang menempel di bulu yang kayak kecil-kecil itu gitu ya, itu ampuh juga ya pakai womicetin ini gitu guys ya. Jadi womicetin ini menurut gue sih ini obat yang kecil, murah, praktis pemakaiannya, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai juga kita asal-asalan salah suntik begitu, itu bahaya gitu ya.
Jadi cara penyuntikannya harus benar, harus banyak lihat tutorial cara penyuntikan, atau minta tolong ke orang yang udah terbiasa nyuntik. Biasanya orang-orang di pet shop ada yang terbiasa nyuntik, atau misalkan mau langsung ke dokter, minta tolong ke dokter juga boleh gitu guys ya. Nah untuk penyuntikan Womicetin sendiri, kalau cara saya pribadi yang saya yakini begitu ya, kita lihat dulu hasilnya begitu ya. Sekali suntik tunggu dulu hasilnya. Kalau misalkan udah sembuh ya udah nggak usah diulang lagi. Dan sambil juga kan kita imbangi dengan obat-obat luar yang tadi guys ya. Ini bisa kalian pilih ya, nggak harus dua ini. Maksudnya ini rekomendasi dari saya antara ini atau inilah, antara Skedik atau Biodin gitu ya, bisa pilih gitu ya. Sedangkan untuk Womicetin ini adalah obat dari dalamnya gitu guys ya. Jadi sejalan lah pemakaian obat dalam dan juga obat luar untuk memaksimalkan kesembuhannya dan juga biar sembuhnya lebih permanen gitu, nggak ngulang lagi, nggak kambuh lagi gitu guys ya. Nah kalau misalkan udah sekali suntik tapi sepertinya belum sembuh, belum tuntas gitu ya, bisa diulang lagi 15 hari kemudian atau 2 minggu kemudian guys ya, suntik ulang lagi aja. Kalau misalkan kucingnya mau sambil dimandiin juga mandiin nggak apa-apa guys ya, nggak ada masalah kok, asal jangan dimandiin setelah kita semprot obat, percuma obatnya terbuang gitu ya. Dan setahu saya untuk Womicetin ini sendiri nggak bisa digunakan untuk kucing yang lagi hamil guys ya, jadi nggak bisa untuk kucing yang lagi hamil. Kalau misalkan kucing yang lagi hamil ya udah obat luar aja dulu, nanti kalau misalkan udah melahirkan baru kita suntik pakai obat suntikan, obat dalamnya pakai Womicetin ini guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada kurang-kurang dan salah-salahnya. Kalau ada yang mau ditambahkan atau kalian mau berbagi tips lagi atau cara kalian atau rekomendasi obat lainnya begitu ya, silahkan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye guys, bye. Video ini disponsori oleh MaxPow Super Serum. Dengan MaxPow, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPow Super Serum di marketplace kesayangan Anda.